Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu tanggal 19 September tahun 2021, dalam ibadah ini kita menggunakan tata ibadah Minggu bentuk ketiga dengan tema bulanan, diperlengkapi untuk memperkokoh gereja dan bangsa. Dan tema mingguan, tugas pelayanan, memperingatkan cara hidup jemaat. Untuk itu, mari berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nas yang akan membimbing kita saat ini terambil di dalam Amsal pasal 27 ayatnya yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita menyanyikan lagu berjudul Yesus Menginginkan Daku. Jemaat dipersilahkan duduk. Yesus menginginkan daku, bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka Alkitab. Kita akan membaca juga merenungkannya, yaitu di dalam Yehezkiel pasal 3, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan juga merenungkannya, sekali lagi Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ke-21, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih Engkau berkenan memberikan kami hari Minggu yang kudus ini, untuk kami ada dalam satu persekutuan jemaat yang beribadah kepadamu. Kami memuji memuliakan Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami, yang terus menuntun dan memelihara kami, yang mengaruniakan firman-Mu yang kudus, menuntun kami sehingga hidup kami terus ada dalam kemuliaan-Mu, diberkati dan menjadi berkat. Maka saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan jasmani dan rohani bagi hamba-Mu untuk melayani memberitakan firman-Mu dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Tapi juga kami jemaat-Mu diberikan pikiran yang terbuka, hati yang luas dan lapang menerima, tapi juga ketekunan melakukan firman-Mu dengan setia. Ampunilah kami yang berdosa ini, ya Bapa. Kasihanilah kami anak-anak-Mu. Tolonglah kami, pulihkanlah hidup kami yang terus ada di dalam begitu banyak pergumulan yang tentu bukanlah tidak mungkin, adalah karena kesalahan-kesalahan kami. Ya Bapa, kuduskan, bersihkan kami dari dosa, agar kami layak beribadah kepadamu, membaca dan merenungkan firman-Mu, tapi juga menikmati hidup yang terus diberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Diberkatilah setiap orang yang mendengar dan bersedia melakukan firman Allah. Amin. Kita sambut pembacaan kita, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, orang tua yang lanjut usia, yang ada dimanapun saudara-saudara berada. Shalom, damai di hati,
Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali menikmati hari Minggu yang kudus, hari untuk beribadah kepada Tuhan. Dan puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudara tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ini adalah berkat Tuhan yang indah dan juga satu kemuliaan bagi Tuhan yang kita nyatakan bagi seluruh isi dunia. Maka Tuhan pasti memberkati setiap orang yang tekun, setia, beribadah kepadanya. Di dalamnya tentu adalah saudara-saudara. Terlebih ketika kita belajar tentang firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Satu bacaan yang mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai umat Allah yang terus diberkati dan dipelihara olehnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada tahun 597 sebelum Masehi terjadi persaingan kekuasaan antara Mesir dan Babel. Dan kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda terjebak di dalamnya. Terperangkap di dalam persaingan politik ini. Dan ketika Babel berhasil menduduki Yerusalem, berhasil menduduki Yehuda dan merebut kota Yerusalem agar kerajaan Yehuda tetap berada di bawah kekuasaan Babel, maka Babel mengangkut raja yang berkuasa saat itu yaitu Yoyakin bersama dengan keluarganya, bahkan beserta seluruh pemimpin agama dan politik kerajaan Yehuda. Semua diangkut ke Babel menjadi buangan, termasuk di dalamnya seorang yang bernama Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang imam dari kaum Sadok. Dan dalam status sebagai buangan, saudara, pada tahun 593, Yehezkiel yang mendapatkan bagian atau tempat tinggal di dekat sungai Kebar, di tepi sungai Kebar, ia dipanggil oleh Tuhan Allah. Untuk menjadi apa? Menjadi nabi bagi Israel yang saat itu menjadi buangan karena tidak setia kepada Tuhan Allah. Dan dalam bacaan kita, saudara, Yehezkiel dalam panggilannya sebagai nabi, ia diperingatkan untuk menjadi seorang penjaga Israel. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Kebiasaan pada saat itu, saudara-saudara, seorang atau penjaga-penjaga ditempatkan di tembok kota dan sekitarnya untuk mengamat-amati kalau ada musuh yang menyerang. Dan mereka harus membunyikan tanda bahaya ketika mereka telah melihat musuh itu. Jika penduduk mengabaikannya, penduduk kota itulah yang bersalah. Namun jika penjaga itu tidak menyembunyikan, atau penjaga itu menyembunyikan tanda peringatan, tidak membunyikan. Jika penjaga tidak membunyikan tanda peringatan, maka kesalahan ditanggung oleh penjaga itu. Dan sebagai nabi yang dipanggil menjadi penjaga Israel, Yehezkiel memberi peringatan akan musuh terbesar Israel yang telah ada. Sebagai penjaga, dia mengingatkan tanda-tanda bahaya. Dia membunyikan dan menyuarakan tanda-tanda musuh, tanda-tanda celaka, tanda-tanda malapetaka bagi bangsa Israel. Yang pertama, saudara, kedegilan. Karena apa? Mereka merasa bahwa pembuangan yang mereka alami adalah kesalahan para nenek moyang, tapi juga kesalahan para pendahulu Israel yang ditanggungkan kepada mereka. Mereka itu merasa tidak pantas untuk menjadi buangan karena tidak melakukan kesalahan. Itu bukan seharusnya ditanggung oleh mereka. Itu adalah kesalahan yang ditanggungkan kepada mereka oleh orang-orang yang melakukan kesalahan kepada Allah di masa yang lalu. Mereka tidak sadar, mereka juga sedang melakukan kesalahan yang sama. Hal yang kedua menjadi musuh Israel yang diberitakan oleh Yehezkiel, yaitu kebebalan. Mereka merasa bahwa Tuhan telah salah bertindak dan tindakan Tuhan tidak tepat untuk diberlakukan kepada mereka. Selalu merasa benar dan Tuhanlah yang salah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Hal yang pertama dan kedua ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kali kita menjadi orang yang merasa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan, kesakitan, bahkan segala kesusahan, pergumulan, itu semua adalah karena kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Salah istri, salah suami, salah orang tua, salah anak-anak, salah hamba-hamba Tuhan, salah orang-orang kerja. Pokoknya bukan kita pesalah, dorang pesalah sampai kita begini. Bahkan ada orang yang sakit bilang orang yang baking. Padahal dia yang menjalani kehidupan, dia yang makan makanan tidak benar, dia yang minum minuman yang tidak benar, yang merusak tubuhnya. Dia yang mengisi hal-hal yang meracuni tubuh jasmani, dia bilang orang baking. Banyak kali juga kita menjadi orang yang bebal. Kita merasa Tuhan, so salah Tuhan ada baking begini. Kenapa Tuhan baking pak kita? Tuhan yang tidak ingat apa kita ada baking untuk gereja ini. Merasa kita berjasa besar atas gereja ini. Merasa kita telah melakukan hal besar bagi banyak orang. Dan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan bagi masa depan kita. Di balik setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Dan yang ketiga, yang menjadi musuh besar bagi bangsa Israel yang diberitakan oleh Yehezkiel, yaitu keputusasaan. Memang saudara, keputusasaan ini banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Banyak kali kita ketika berhadapan dengan pelayanan, dengan segala dinamika, berhadapan dengan rumah tangga, dengan begitu banyak kesulitan-kesulitannya, berhadapan dengan masalah finansial, ketika kita berhadapan dengan masalah pekerjaan yang berat, kita jatuh dalam keputusasaan. Sudah Jo, baking apa le kok mau baking itu yang bagus? Toh nyanak mau maju-maju, semua begini itu kehidupan. Baking apa kok orang mau ikut di gereja? Toh gereja ini so begitu dorang ator. So nyanak boleh orang mau robah. Baking apa kok kita mau bersusah payah? Toh kita hasil cuma begini Jo. Banyak kali kita sebagai orang Kristen jatuh dalam keputusasaan. Apa-apa sudah Jo, apa-apa biar Jo. Apa-apa ya so begini so nak mau berubah, mana-mana Jo. Padahal kita harus ingat saudara, jika masih hidup, masih ada harapan. Karena kita punya Tuhan. Bersama Tuhan, langit hujan berpelangi, kesembuhan Tuhan beri, kesulitan menjadi rejeki, dan air mata menjadi berkat yang tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau dalam keputusasaan, saudara tidak akan melihat semuanya itu. Maka keputusasaan ini juga menjadi musuh terbesar yang digaung-gaungkan untuk diperangi oleh Yehezkiel bersama dengan bangsa Israel. 3 hal ini juga saudara harus kita musuhi. Karena dosa-dosa ini juga saudara yang membuat Israel dihukum. Atas musuh-musuh ini saudara, Yehezkiel sangat bersusah hati. Ketika pemanggilannya pada pasal yang kedua, Yehezkiel hatinya panas dan pahit perasaannya. Sehingga setelah pemanggilan itu saudara, Yehezkiel duduk tertegun selama 7 hari di tepi sungai Kebar. 7 hari dia merenungkan dan meratapi pemanggilannya atas bangsa yang degil, bebal, dan cepat berputus asa. Maka karena semuanya ini saudara, karena apa yang sedang dirasakan oleh Yehezkiel, Tuhan mengingatkan Yehezkiel akan tugasnya sebagai penjaga Israel. Dalam bacaan kita boleh lihat ada 3 hal yang Tuhan ingatkan. Pertama, bila mana telah mendengarkan firman, peringatkanlah itu kepada bangsa Israel. Yang kedua, ketika tahu seseorang akan mati atas kesalahannya yang dilakukannya kepada Tuhan, tapi tidak memperingatkannya, maka Yehezkiel bertanggung jawab atas nyawanya. Tetapi jika telah memperingatkan orang yang jahat itu tentang kejahatannya, dan ia tetap hidup jahat, Yehezkiel tidak bertanggung jawab atas nyawa orang itu. Yang ketiga, orang benar harus tetap diperingatkan tentang kebenaran itu. Karena jika dia berbalik dari kebenaran, lalu dia melakukan kesalahan, dan dia mati karena dihukum Tuhan, Yehezkiel bertanggung jawab atas nyawanya itu.
Tetapi jika Yeskiel memperingatkannya dan orang benar itu menyadari tentang kebenaran hari lepas hari dan diberlakukannya, maka nyawa orang benar itu diselamatkan, tapi nyawa Yeskiel juga. Saudara-saudara mendengar atas dosa-dosa bangsa Israel saja sudah membuat panas hati, membuat penat. Apalagi dipanggil untuk memperingatkan dosa mereka. Bahkan harus bertanggung jawab atas dosa dan nyawa mereka. Ya, kalau orang lihat hari-hari begini kan saudara-saudara, hari-hari begini mau tanggung dosa sendiri aja so berat. Mau tanggung itu kesusahan sendiri saja so berat. Apalagi mau tanggung orang pe penderitaan, orang pe kesusahan, dan orang pe dosa. Aduh, kasihan. Banyak tentu kita berpikir jauh untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan ini. Sehingga ketika kita memasuki periode akhir perjalanan pelayanan kita ini dan memasuki periode pelayanan yang baru, mulai tahun yang akan datang, yang dimana kita akan mulai atau sedang menjalankan proses ini, tepatnya akan melaksanakan pemilihan tanggal 15 Oktober nanti. Banyak orang yang mulai bersusah hati atas proses ini. Karena apa yang juga dirasakan oleh Yeskiel. Mau menjadi seorang penjaga Israel tentu tidaklah mudah. Mau mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan sebagai seorang yang benar sehingga tidak celaka, tentu sangat sulit. Sedangkan Tuhan, banyak kali orang nak dengar apa lekas yang torang. Belum lagi torang banyak tanggungan, banyak dosa, banyak penderitaan. Tapi saudara, hari ini Tuhan memanggilmu menjadi penjaga bagi sesamamu. Menjadi pelayan yang memperingatkan cara hidup jemaat. Maukah saudara-saudara melihat setiap orang di sekitarmu diberikan pertolongan oleh Tuhan dan diselamatkan? Maukah saudara-saudara melihat rumah tangga, keluarga di sekitar kita, bahkan milik kita sendiri diselamatkan oleh Tuhan? Maukah saudara-saudara melihat keluarga kita, anggota jemaat kita, setiap orang yang kita temui diselamatkan dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan apapun yang mereka hadapi? Jadilah penjaga bagi keluarga kita, penjaga istrimu, suamimu, keluargamu, sahabatmu, menjadi penjaga bagi rekan kerjamu, bahkan bagi gereja kita ini. Jika saudara selamat sendiri, apa keuntungannya? Jika saudara diberkati sendiri, apa untungnya? Bukankah cari selamat sendiri itu egois? Bukankah cari selamat itu sama jahatnya dengan orang-orang yang tidak melakukan kebaikan? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang Yeskiel, dia adalah imam, tapi juga dia nabi. Dia menggabungkan dalam dirinya kedua aliran utama dalam tradisi Israel. Sehingga menekankan secara dogmatis dan jelas mengenai tanggung jawab perseorangan akan kehidupannya. Dan atas tulisannya ini, atas tugasnya ini, dia menjadi nabi yang menjembatani antara nubuatan menuju kepada gerakan apokaliptik atau penyingkapan tabir rahasia sorga dan pemenuhan janji kedatangan Allah. Sehingga saudara, setiap orang yang membaca tulisan Yeskiel, setiap orang yang melihat kehidupannya dan tugasnya dan apa yang dikerjakannya, belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, taat, berpengharapan dan tidak mudah berputus asa. Jika kita rindu melihat ini saudara-saudara, terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, bagi gereja kita. Jika kita rindu kita semua dan setiap orang yang kita temui hidup secara bertanggung jawab atas kehidupannya. Dan dia menjadi orang yang disiplin, taat, berpengharapan dan tidak mudah berputus asa sehingga terus diberkati Tuhan. Jadilah seorang penjaga seperti Yeskiel. Apa yang kita tahu tentang kebenaran itu, beritakanlah selalu. Gereja kita, Gemim, telah menjadi gereja yang mandiri pada tanggal 30 September tahun 1934. Olehnya, pada tanggal 30 September nanti kita akan ada dalam syukur hari ulang tahun ke-87 Gemim bersinode. Saudara-saudara,
kita diajak, torang soba jalan sama-sama sejauh ini. Mari terus berjalan bersama-sama. Torang baku jaga, jangan sampai saudara kita lemah dalam iman, harap dan kasih. Marilah kita saling menjaga dengan mengingatkan kalau yang benar itu harus dilakukan, kalau yang salah jangan dilakukan. Agar iman, harap dan kasih kita semua di dalam Tuhan terjaga. Agar kita jauh dari segala kehancuran. Torang pe gerejanya nak kacau, torang pe gerejanya nak babakalae, nyana ada perselisihan, ada pertikaran. Serukan itu pertobatan, tapi juga dalam kehidupan keluarga kita. Karena ini tugas kita saudara. Jangan pikir ini cuma tugas pendeta, tugas syamas, tugas penatua, tugas para koordinator. Kita semua adalah imamat rajani. Kita adalah hamba Tuhan, kita pelayan. Salinglah kita mengingatkan cara hidup jemaat bersama-sama kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jemaat adalah domba, gembalakan dan tuntun dalam kebenaran. Hati mereka adalah milik Tuhan. Serukan pertobatan agar dipulihkan dan diubahkan. Dan bersama-sama kita terselamatkan. Bagimu yang berkorban untuk mereka dan untuk Tuhan. Bagimu yang menanggung dalam kesusahan dan penderitaan. Tuhan menyertaimu dan memberkatimu bersama seisi keluargamu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan menyanyikan NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami selalu diberkati. Kami tidak kekurangan yang baik dalam hidup ini. Maka kami memberi persembahan untuk menopang pelayanan gereja-Mu Tuhan. Tolonglah agar persembahan yang kami beri senantiasa diberkati dan semakin menjadi berkat. Dalam pengaturan yang dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Setiap anggota jemaat-Mu yang telah memberi persembahan dan yang akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau tahu kerinduan mereka memberi persembahan dan pengorbanan mereka. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan mereka. Orang yang murah hati pasti beroleh kemurahan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, cita-cita mereka. Campur tangan ya Tuhan. Berlimpah berkat daripada-Mu. Tidak akan pernah kekurangan dalam segala hal yang baik bagi mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan dalam ibadah di hari ini. Diberkatilah kami yang melayani ya Tuhan. Hamba-Mu yang melayani, tim multimedia, tim musik, para kostor dan pegawai gereja diberkati oleh Tuhan. Berkatilah gereja-Mu Tuhan dalam pelayanan. Program-program pelayanan yang ada, Tuhan campur tangan. Agar semuanya berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami semua yang melayani, mulai dari badan pekerja majelis jemaat, para pelayan khusus di dalamnya, para syamas dan penatua juga para pendeta. Tuhan berkati. Seluruh UPK, dari kolom 1 sampai kolom 10, komisi kerja, komisi Arpip, Panji Yosua, kelompok lansia, semua diberkati Tuhan. Setia kepada Tuhan dalam pelayanan, takut akan Tuhan. Dan di tengah pandemi karena virus corona, yang terus masih kami gumuli dan kami alami, kami rasakan, dan ada di sekitaran kami.
Kami berdoa Tuhan kasihanilah kami. Segeralah mengakhiri pandemi ini. Agar gereja-Mu yang terutama tidak lagi terbatas dalam pelayanan untuk kemuliaan-Mu. Pada minggu-minggu yang akan datang, gereja akan bisa dibuka untuk jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu semakin mencintai bait-Mu, ya Tuhan. Dan rajin beribadah untuk kemuliaan-Mu. Semoga jemaat-Mu Tuhan selalu rajin-rajin berdoa, rajin-rajin beribadah. Karena semakin dekat dengan Tuhan, maka hidup semakin diberkati dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Berkati mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, wanita, kaum ibu dan pria kaum bapa. Di sepanjang hari ini, di hari Minggu yang kudus ini, di hari-hari yang akan datang sepanjang minggu ini, kami berdoa Tuhan menyertai kami dan keluarga kami. Luputkanlah kami semua dari segala sakit, penyakit, malapetaka, mara bahaya, bencana, bahkan rancangan orang jahat. Lindungilah kami dan keluarga kami. Lindungi nyawa kami, lindungi jiwa kami, lindungi tubuh jasmani kami. Jaga iman, harap dan kasih kami di dalam Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu di dalam di luar rumah kemanapun mereka berada. Engkau menjaga, tidak akan terkena penyakit-penyakit yang berbahaya, terlebih karena virus corona. Karena Tuhan melindungi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati, campur tangan, Tuhan limpah-limpahkan rezeki dan penghasilan yang baik. Di dalam Tuhan, segala yang terbaik kami nikmati bersama keluarga kami. Setiap doa dan harapan kami, Tuhan pasti mendengar dan menjawab lebih dari apa yang kami minta. Yang terbaik pasti Tuhan beri. Berkati para pemerintah, berkati tim medis dalam peperangan melawan pandemi karena virus corona. Jagalah dan selamatkan mereka. Tuhan memberkati seisi dunia ini. Mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun pribadi ataupun rumah tangga di sepanjang minggu berjalan, Tuhan beri panjang umur dan Tuhan tambahkan sukacita mereka. Tambahkan syukur mereka. Roh Kudus memimpin hidup mereka. Mereka yang bergumul karena begitu banyak penderitaan, kesusahan, Tuhan menanggung beban berat mereka. Kuatkan mereka sehingga berjalan bersama dengan Tuhan. Ada jalan keluar dan ada berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan kami tutup doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri, kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Maka sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Jemaat Tuhan yang diberkati, demikianlah ibadah minggu kita telah selesai. Mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah, mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
damai di hati.